Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bilo. Tuan Bilo. Mohon maaf sebelumnya Kisana. Jika kehadiran saya mengganggu perjalanan Kisana. Baik Tuan Bilo. Ada apa? Jadi seperti ini Kisana. Ada sesuatu hal yang menurut saya ini adalah hal yang sangat penting dan ini perlu kita diskusikan Kisana. Monggo. Setelah saya rasa dan saya berpikir, apa sebenarnya tujuan dari peperangan menghadapi Simbardodo ini Kisana? Sedangkan tujuan awal kita, permasalahan kita sebenarnya adalah dengan Nenek Parmi. Itu juga permasalahan sudah kita berhasil untuk menyelesaikannya. Ya memang benar Tuan Bilo. Mengapa peperangan ini masih kita lanjutkan di sana? Apa yang ingin kita cari di dalam peperangan ini di sana? Apakah kita ingin mencari sebuah harga diri? Apakah kita ingin mencari sebuah nama dari kemenangan itu di sana? Saya juga sudah berpikir sejauh itu Tuan Bilo. Tapi ternyata keadaannya sudah seperti ini. Ya. Memang benar. Jika kita tetap melanjutkan peperangan ini, saya rasa nantinya yang ada hanya akan memakan banyak korban dari pasukan kita maupun pasukan Simbardodo di sana. Tidak ada artinya jika kemenangan yang kita dapatkan ini hanyalah sebuah untuk harga diri, bahkan hanya untuk nama dipandang oleh Simbardodo. Lantas solusinya bagaimana Tuan Bilo? Menurut saya, alangkah baiknya kita mengibarkan bendera putih, mengatakan bahwasannya kita mengakui kekalahan kita. Kita menyadari kesalahan kita atas egois kita, atas apa yang sudah Kisana lakukan dengan Simbardodo. Itu jauh lebih baik daripada dengan keegoisan yang kita miliki, dengan kita mempertahankan harga diri kita terhadap Simbardodo yang nantinya hanyalah akan membuat banyak korban dari makhluk-makhluk lain di sana. Saya juga harusnya seperti itu Tuan Bilo. Cuma apa ya? Simbardodo akan merasa puas dengan sebuah kata kemenangan, tidak melakukan hal apapun. Saya pun sudah memikirkan hal itu. Sebenarnya tidak ada salahnya kita untuk mencoba melakukan hal itu. Lagi pula, pada saat pertama Kisana memiliki permasalahan dengan Simbardodo, dan untuk saat ini saya rasa Kisana tidak akan ikut campur lagi dalam permasalahan yang dimiliki Simbardodo ini, yaitu rahasia besar yang dimiliki Simbardodo. Sebenarnya kunci permasalahan hanyalah ada di situ. Walaupun sekarang Kisana sudah mengetahui apa rahasia besar itu. Ya saya sih berharap besar mengenai hal ini. Simbardodo akan merasa puas dari sebuah kemenangan kosong yang dia dapatkan. Setelah saya berpikir terus menerus ya, kembali lagi sama kodratnya atau mungkin jabatannya Simbardodo seorang raja. Saya rasa seorang raja tidak segampang itu mungkin Tuan Bilo. Saya berpikir seperti itu. Saya pun juga berpikiran seperti itu. Cuma menurut saya itu tidak ada salahnya kita melakukan hal itu. Kita mencoba hal itu sebelum banyak korban yang berjatuhan di dalam peperangan ini. Jika nantinya Simbardodo mau menerima dengan pengakuan dari Kisana, yaitu menyerahnya Kisana itu, membuat Simbardodo itu merasa bangga,
merasa dirinya hebat atas kemenangan kosong yang didapatkan oleh Simbardodo ini, Kisanak. Baiklah, saya akan coba hal itu. Seperti halnya yang pernah saya ucapkan kepada Kisanak. Sanjungan itu satu garis lurus dengan sandungan Kisanak. Benar sekali, Tuan Bilo. Terima kasih atas nasihatnya. Eyang Sarif juga sudah mengatakan kepada saya bahwasanya pihak dari kami tidak akan pernah menyerang sedikit pun jika tidak ada serangan. Itu menandakan bahwasanya ya karena sepemikiran hal itu mungkin. Benar sekali. Saya pun sudah membicarakan permasalahan ini dengan para sahabat yang lainnya. Karena saya rasa kita akan melakukan hal yang sia-sia jika kita melanjutkan peperangan ini hanya untuk membela harga diri kita atas kemenangan yang kosong ini. Kembali lagi, tujuan awal kita yaitu membantu makhluk-makhluk yang memang membutuhkan bantuan kita. Bukan kita melakukan sebuah peperangan hanya untuk sebuah nama untuk dipandang oleh makhluk lain. Baiklah. Ya semoga saja saran dari Tuan Raja Domipilo benar-benar ampuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang saya harapkan. Maka dari itu saya meminta Kisanak mencoba melakukan langkah ini. Siapa tahu dengan adanya jalan pemikiran seperti ini, kita juga bisa menyadarkan Simbardodo bahwasannya yang dilakukan oleh Simbardodo itu sangatlah salah di sana. Apa pentingnya sebuah nama? Apa pentingnya sebuah harga diri? Ya. Akan saya coba, Tuan. Baiklah Kisanak, alhamdulillah. Jika Kisanak mau menerima saran dari saya ini, karena jujur saja saya melihat peperangan yang sudah terjadi memanglah bukanlah peperangan yang besar untuk saat ini. Hanya segelintir pasukan dari Simbardodo yang datang untuk menyerang kita, yang berusaha membuat gaduh di benteng di mana kami semua membuat benteng itu, Kisanak. Tapi sebelumnya mohon maaf, apakah Tuan Bilo sudah mengatakan hal ini terhadap Patih dan yang lainnya? Tentunya saya sudah membicarakan hal ini. Mereka semua setuju. Maka dari itu saya mendatangi Kisanak agar menyampaikan hal ini, dan Kisanak bisa dan sanggup untuk melakukan hal ini juga. Baiklah. Jujur saja Kisanak, saya melihat peperangan yang ada di benteng itu tentunya sudah banyak memakan korban dari pasukan Simbardodo maupun dari pasukan kita. Saya merasa sedih. Apa yang sebenarnya kita inginkan di dalam peperangan ini? Jika nanti kita memenangkan peperangan ini, apakah kita bangga dengan kemenangan yang kosong ini di sana? Jika permasalahan ini sudah selesai dan Simbardodo nantinya mau menerima kekalahan kita ataupun penyerahan dari Kisanak, kita bisa melanjutkan perbuatan kita di jalan di mana kita membantu para makhluk yang benar-benar membutuhkan bantuan dari kita. Bukan kita memperjuangkan nama yang ingin disanjung oleh makhluk lain. Baiklah Tuan Bilo, akan saya coba ya. Perihal nanti berhasil ataupun tidak ada salahnya untuk mencoba. Benar sekali Kisanak. Kita berdoa bersama-sama. Semoga saja dengan rencana ini kita bisa berhasil untuk menyelesaikan peperangan ini Kisanak. Baiklah, silakan Kisanak lakukan perjalanan Kisanak
dan lakukan apa yang harus Kisanak lakukan. Baik Tuan Bilo, terima kasih atas saran dan pendapatnya. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Saya akan kembali ke dalam benteng itu Kisanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betulnya dari ucapan Tuan Raja Togopilo. Ya. Sebenarnya saya pribadi jujur di dalam hati, banyak yang menyarankan saya, apalah arti sebuah peperangan jika kita tidak membuahkan sebuah hasil apapun yang kita dapat nantinya. Ya. Mudeng apa enggak? Cuma yang jadi masalahnya ya, ketika kemarin dengan PD-nya Kita ngomong iya, dan akhirnya memperkeruh keadaan di malam hari ini, sehingga semuanya itu persiapan sebelum serangan itu datang. Nah, semoga saja dengan adanya kita nanti bisa bertemu dengan Simbar Dodo dan mengatakan hal itu, dan Simbar Dodo akan mengiyakan. ngalah berarti ngalah. Nah, Ngalah jauh lebih baik sih. enggak. Kalau final sepak bola kan harus menang gitu loh. Nah, Misal ini posisinya yang ngalah malah justru Simbar Dodo loh. Iya apa enggak? ketimbang menang nanti tetap banyak yang mati. Mending ngalah, nggak ada yang mati. Menurutmu yang dengan ucapan ini dan Simbar Dodo, baiklah saya menang, yang mengalah kita apa Simbar Dodo? Simbar Dodo kayaknya. Ya, apa ya Simbar Dodo mau gitu loh? Oh ya enggak. Kalau yang saya bayangkan, Mau kita kan harus mati gitu. kalian mati, ya saya menang kalau kalian mati. Menurut saya. Ya berarti pakai dengkoli saja. Ya kita coba aja lah yo. Iya. Tuan Togopilo. Si panglimanya siapa yang kemarin mengibarkan perang itu? Sumi siapa? Samiaji. Ya itu maksudnya. Sami Aji. Ya lupa dicok. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan malam hari ini untuk menemui salah satu patihnya dari Simbar Dodo yang pernah kita temui lusa, yaitu Patih Samiaji. Betul. Untuk mengatakan hal ini semoga benar-benar manjur. Amin. Yuk, Jom. Oh naik. Aku Samiaji mbah. Itu Sumi. Sumi jangan mau jemputan lu. Eh, Itu siapa? Bang, tolong aku. Tolong aku. mbah. Gue cekel. Kue bentongnya. Hah? Tolong aku, Mas. Ayo, Tulanggung. tulanggung. Ini aja benar gue. Oke, maaf. Ini panglimanya Assalamualaikum. Salam manusia. Saya datang kemari hanya untuk mengabarkan kepada kalian. Saya berhasil menyelinap ke kerajaan Simbar Dodo untuk mengetahui bagaimana kondisi dari Ndoro Parmi di sana. Bagaimana Nyai Parmi keadaannya? Tadinya saya berpikir Ndoro Parmi diperlakukan tidak baik oleh Simbar Dodo, tetapi pikiran itu sangat salah. Ternyata Ndoro Parmi diperlakukan dengan sangat baik di sana. Bahkan penjara yang digunakan untuk mengurung Ndoro Parmi sangatlah luas, sangatlah indah. Ini di luar dugaan saya. Ndoro Parmi diperlakukan sangat baik di sana manusia. Berarti mewah penjaranya ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi tangan dan kakinya dipasung. Wah, situ memang Benar. alasannya apa?
setelah saya dengar, ternyata Ndoro Parmi selalu mengatakan dia ingin mati ataupun bunuh diri. Seperti itu. Padahal makanan yang disajikan supaya Ndoro Parmi dalam kondisi yang sehat dan bugar itu sangat-sangat enak. Itu diberikan Simbardodo supaya Ndoro Parmi tidak mati di penjara itu. Karena kematian dari Ndoro Parmi adalah sebuah bencana bagi Simbardodo. Dan kesehatan bagi Ndoro Parmi adalah keberlangsungan hidup bagi Simbardodo. Ndoro Parmi tidak mau menyantap makanan-makanan yang disediakan oleh Simbardodo. Tetapi kecerdasan Simbardodo di sini, Ndoro Parmi selalu disuntik dengan energi yang diberikan oleh Simbardodo kepada Ndoro Parmi, supaya Ndoro Parmi tetap hidup dan dalam kondisi sehat. Intinya kebutuhan protein di dalam tubuhnya terpenuhi terus berarti ya Mas ya. Seperti dikasih suplemen. Kembali lagi sama sebuah rahasia ya. Benar sekali. Andai kata Nyai Parmi meninggal, kan Nyai Parmi pernah menulis sebuah wasiat terhadap keluarganya. Berarti itu benar-benar dipasung ya, Bu? Memang dipasung. Ini mungkin dilakukan supaya Nenek Parmi tidak berbuat nekat. Ndoro Parmi tidak berbuat nekat ataupun menggunakan tangan dan kakinya untuk bunuh diri. Ini dilakukan oleh Simbardodo. Baiklah, jika kapalnya seperti itu ya alhamdulillah. Memang sebenarnya saya merasa untuk sekarang ini saya merasa tidak khawatir dengan kondisi dari Ndoro Parmi. Tetapi kebebasan Ndoro Parmi di dalam sana itu sangat dibatasi karena tangan dan kakinya dipasung. Hanya itu yang saya dapat kabarkan kepada kalian mengenai informasi peperangan kalian. Mohon maaf, saya tidak menemukan celah ataupun kelemahan dari pasukan Simbardodo. Rencana rencana saya malam ini, saya akan mengibarkan sebuah bendera putih. Saya akan mengaku sebuah kekalahan. Lagi pula kita tidak mendapatkan apapun dari hasil kemenangan peperangan itu. Saya rasa akan buang-buang waktu saja. Tetapi maksudmu kalian menyerah? Menyerah, tapi hanya sebuah kata tanpa harus kita tersakiti atau mungkin diinjak-injak di sana. Bukankah dengan kalian menyerah, kalian sudah menyerahkan harga diri kalian kepada Simbardodo? Apalagi sebuah harga diri yang jadi contohnya seperti ini, Fikar Tulanggung. Ya. Cuma perbedaannya di sini Nyai Parmi di sana. Tapi kalau dengar berita darimu, Nyai Parmi di sana malah justru sehat dengan nilai gizi yang sudah benar-benar tercukupi. Cuma poinnya satu, dia tidak bisa terbebas. Benar. Saya pun masih tidak bisa menemukan bagaimana caranya untuk membawa Ndoro Parmi kembali ke sini. Nah, itu yang satu. Yang kedua, tujuan saya kan dari awal hanya menginginkan Nyai Parmi menghentikan sihir itu. Nah, ketika Nyai Parmi sudah melepaskan banyak makhluk di luar sana dan berhasil membuat mereka semua bisa bicara lagi, saya rasa tugas saya sudah selesai. Tapi karena mungkin sulutan emosi, makanya saya pernah ngomong bahwasanya jika emosi harus memikirkan 1000 sebuah penyesalan di belakang dari kejadian emosi itu. Ya mungkin ini adalah salah satu hukuman bagi saya pribadi mengenai hal apa yang telah saya lakukan terhadap Simbardodo. Tapi dengan kalian menyerah, bagaimana nasib dari Ndoro Parmi? Iya, Dia selamanya tidak akan terbebas dari jeratan Simbardodo. Iya juga itu. Saya masih bagaimana nanti coba hasil rundingan saya dengan Simbardodo nanti apapun hasilnya nanti saya akan ceritakan kepada jenengan. Gitu saja ya.
Baiklah, saya juga akan memikirkan bagaimana cara mengeluarkan Doro Parmi dari kerajaan Cimbardodo. Terima kasih manusia. Baiklah. Monggo. Oh, makirin. Salam. Waalaikumsalam. Benar mas. Apa arti harga diri? Yang paling penting harga dolar tinggi. Kenapa sih? Pelajaran penting. Lorong gendut. Apa arti harga diri? Yang penting harga dolar tinggi. Oh, pendapatan. Hutang. Kamu dolar seneng loh. Harusnya kamu susah loh. Negara terbebani ini, rupiah jadi murah malah. Salah tuh mas. Salah, bener lagi nggak punya dolar itu. Iya, dolar saya lagi hilang-hilang untuk sama Shogun itu. Ini teman-teman nanti mungkin karena channelnya Mas Shogun sama Ya dikabarin mas. Mas Blendros lagi bermasalah sehingga tidak bisa menghasilkan mungkin pendapatan atau mungkin nafkah untuk istri. Saya rencananya video bagian dari Mas Shogun dan Mas Blendros akan dimasukkan ke channelnya Kaset Tim Dan di dan disebarkan. Nanti uploadnya setelah Ganas Tioko ya. Itu dengan harapan meliburkan channelnya Mas Shogun dan Mas Blendros selama mungkin 1 bulan, nanti bisa pulih kembali. Amin ya robbal Amin. alamin. Kita ya teman-teman ya. Doanya sedulur. Setelah itu teman-teman, kita melanjutkan omongan dari Bligar Tulanggung bahwasanya mengabarkan Nyai Parmi sehat wal alfiat. Alhamdulillah. Di sana akan tetapi tidaklah bebas. Impus berarti ya. Jadi dan lain-lain. Di sana ada impus. Bahkan pak. Bosor itu bentang. Iwasi gue. Norok mata, operasi itu bener sih. Ayo. Kita mau cari apa? Rajanya? Cimbardodo. Bukan. Tirta Sumanjaya. Oh si Samiaji. Samiarji. Ayo. Tulurun ro. Jubrino. Apalagi Sakti bukan? Sakti apa sih? Ini kodam-kodam saya ini. Ngapur ini pohon pisang nanti mati Jubrino. Kalian tidak percaya kalau saya sakti. Ini kodam saya. Lah nanti apa matiin pohon pisang nanti yang ada kamu? Biar ditanam lagi. Astagfirullahaladzim. Apa mau pamer kodam lagi? Ini katanya Mas kodamnya. Kalian mau kemana? Saya mau menemui Cimbardodo. Apa? Saya ikut lah. Ikut ngap. Saya dipecat. Maksudnya dipecat bagaimana? Saya diusir di kerajaan Cimbardodo. Alasan apa diusir? Ya saya tidak tahu. Nggak ada fungsinya mungkin. Enggak berguna. Laki-laki nggak punya burungnya nggak ada fungsinya. Lah tadinya saya diiming-imingi akan mendapatkan kodam-kodam yang lain. Tapi nyatanya malah ikutlah. Enggak, selamat. Awas, Mat. Jangan mau. Selamat elang. Ali. Oh iya. Kelihatannya baik. Iya itu ya. Terus saya bingung mau kemana. Nih, kamu merintih mau ikut jujur saja saya nggak percaya. Tapi dengan adanya kodam saya bisa mengeluarkan jurus-jurus. Saya yakin saya akan berguna di kalian. Lah kodam cuma nyalain Klaras buat matiin Tapi pohon kaget pisang. kalian. Ini belum seberapa. Belum lagi. Jika sapinya keluar, ini bisa roboh semuanya. Yang jadi masalah kalau sapinya keluar di sini banyak rumput, bukannya bertarung malah mangan. Hanya elang sapi. Masuklah. Keluar apinya. Selangnya masuk jadi. Purwowaseso. Mana langnya? Udah masuk. Ikutlah. Udah lah ya. Pas sampung Nih, ikut kemana? Jubrino. Ikut kemana?
Mau ikut nggak? Mau ikut? Punya alasan apa? Simbardodo? Apa yang sebenarnya tahu mengenai Simbardodo? Alasan apa ya saya? Bahaya itu Mas Gede. Udah lah, tinggalin. Apa? Banyak. Ya saya ikut dulu. Ya apa katakan dulu? Ini kalau bukan makhluk tuh mau udah digites ini. Enggak digites lagi. Ikut lah. Semoga sih Ikut apa lagi? Ikut kalian mau kemana? Alah, Kamu mau ketemu si Saya Bardodo? tidak punya teman. Saya mau ikut Simbardodo. Mau ketemu Simbardodo, mau nyerahin kamu. Suruh dibunuh. Iske. Kamu lagi ribut semua di sana. Sekarang aja kamu ngemis-ngemis minta ikut. Kemarin Siapa yang niatannya mengemis? Lah ini Saya bisa berjalan-jalan cari apa? yang Saya mana? tidak minta-minta. Di sana. Mana? Ikutlah. Ikut kemana? Orang kita mau ke Simbardodo. selamat. Kamu itu tinggal tunggu hari, ntar diguliti lu. Wis terima nasib baik. Kelihatan dendam sekali kepada Pul-pulan. Laki-laki kalau nggak punya kemaluan itu bukan laki-laki, udah nggak ada fungsinya. Hidup lagi buat apa? Nah, Ikutlah. kamu nangis pun percuma. Oke, abis paku ini nanti. Iya. Mata-mata kamu ke sini ya. Lain belah. Sama siram banyumu. Apa gue sama mau nih? Semending-mending kon gawe dewek mbuyu disit ya. Ada mana? Jupri no. Selamat. Ya bebas. Oh, ini pakunya Bardodo. Hatinya Simbardodo. Sami Haji. Bagaimana Sami Haji? Kebetulan sekali saya sedang mencarimu. Bagaimana? Seharusnya saya yang bertanya Melayu kepada kalian. Sami Haji. Kalian ini bagaimana? Sudah mempersetujui peperangan ini terjadi. Akan tetapi, kalian tidak ada pergerakan sedikit pun. Nah, sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kalian menginginkan pasukan yang sudah kau siapkan di sana itu hangus, terbakar, dan mati semua. Nah, penting nih saya mau ngomong sama kamu. Betul. Setelah saya ukur-ukur kekuatan saya lah tidak mampu, makanya saya mau mengaku kalah saja. Ya? Ya. Dipikir-pikir kok sih kuat banget kayaknya loh. Nih, kalau bisa temukan saya dengan Simbardodo, saya mau mengatakan sesuatu. Bisa apa enggak? Kami Haji. Tunggu dulu. Kau ini lucu sekali. Lucu apa? Pada waktu pertemuan pertama saya dengan kalian, pada saat saya membacakan surat persetujuan untuk peperangan, dengan sombongnya kalian mengatakan menerima peperangan itu. Dengan gagahnya kalian dan menertawakan Simbardodo, mengatakan bahwasanya Simbardodo tidak punya harga diri. Simbardodo hanyalah apa seperti yang kalian sebutkan itu. Tapi nyatanya apa? Mulut besarmu itu tidak sesuai dengan tindakan yang kau lakukan. Nah, malah justru memperingan kalian kan? Ya, harusnya kalian mikir sampai situ. Ngapain direpotkan? Guyu. Dah, seperti ini saja Sami Haji. Kau bilang kepada Simbardodo bahwasanya rombongan manusia ini sekarang sudah mengibarkan bendera putih, kalah kayak gitu, dan ingin menemui dan meminta maaf kayak gitu. Saya tidak bisa percaya begitu saja kepada kalian. Tentunya dengan mulut besar yang kau sampaikan pada pertemuan awal, dan pada saat pertemuan ini kau mengatakan seperti itu, tentunya kalian sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengelabui kita semuanya. Saya tidak sebodoh itu manusia. Ya makanya tugasmu sederhana. Siapa yang sedang bodohin kamu? Urusanmu apa? Kamu kerja sama Simbardodo kan?
Makanya saya ketemunya pengen Simbardoro langsung saja. Sampaikan pesan itu, datangkan Simbardoro untuk menemui saya. Nah, surat itu yang kemarin sobek saja, karena kami mengibarkan bendera putih. Ya. Saya sangat lucu dengan kalian para manusia yang hanya mengandalkan mulut besarnya saja. Pandai menyombongkan diri sendiri akan tetapi tidak memiliki gerakan yang sesuai dengan apa yang sudah diucapkan. Ya dipikir-pikir kemarin kita ngomong iya itu ngantuk kayaknya kok. Jadi salah. Harusnya ngomongnya tidak, saya tidak berani harusnya. Iya. Ini malah salah ya Mas yo. Kebanyakan minum air kelapa. Terus saja sombongkan apa yang kalian punya. Terus saja sombongkan kekuatan yang kalian miliki. Dan yang akhirnya hanyalah kalian tidak memiliki apa-apa. Tapi ini Nah, itu ini serius. Tuan Patih, tuh serius ini begini. Yakin. Jika kalian benar-benar serius apa yang kalian katakan, apakah kalian siap menerima segala resikonya? Ya, kan udah ngaku kalah, kenapa lu ya, resiko apa maksudnya? Tentunya dengan kekalahan kalian, saya pun akan meminta sesuatu dari kalian. Oh ya, udah kalah ya nggak usah minta-minta. Dia tidak dapat menuruti ya Mas. Iya, udah kalah Perang aja nggak bisa. Ya, nggak punya apa-apa juga kita kan. Kecuali kita menang mau minta apa ya? Ya, Crash aku suwung ini. Air minum aja udah habis ini kok. Saya rasa kalian ini menyembunyikan sesuatu dan kalian sudah merencanakan sesuatu untuk mengelabui Simbardoro. Curiga boleh, menuduh itu jangan. dengerin no. Dosa. Apa salahnya saya untuk waspada terhadap musuh? Ya. Kedatangan saya hanya menagih janji saya atas apa yang kalian ucapkan waktu itu. Ya. Dengan mulut besarmu itu. Ya mohon maaf, apa yang sudah minta maaf kan? Seperti itu. Temukan saya dengan Simbardoro, bilang saja tuh, saya sudah mengibarkan bendera putih kresek. Itu menandakan kami sudah tidak sanggup lagi. Jika memang Simbardoro mengetahui peraturan sebuah perang, ketika musuh sudah mengibarkan bendera putih, itu menandakan bahwasanya musuh sudah tidak kuat lagi dan tidak boleh untuk diserang. Ya. Menyanggupi peperangan, akan tetap menyerah sebelum peperangan itu dimulai. Itu jauh lebih baik daripada merepotkan. Yang saya takutkan kok bernafsu perang seperti itu malah justru kok yang jadi korban perang, bagaimana istri? Itu bukan menjadi urusan kalian, itu menjadi urusan saya. Saya sudah siap masuk di dalam peperangan. Saya pun harus siap menerima resiko apapun yang akan terjadi pada saya. Entah saya harus mati di dalam peperangan itu, entah saya harus lumpuh ataupun cacat seumur hidup akibat peperangan itu harus saya terima. Iya, itu bagus. Tapi kan itu karena pemikiranmu. Bagaimana dengan keluargamu? Iya. Yang menanggung sakit dan lain-lain. Tentunya saya memilih jalan ini. Saya sudah memutuskan yang terbaik untuk saya. Itu pun bukan urusan kalian. Iya, saya kan mengingatkan tidak ada. Betul, tidak ada. Nyawa yang bisa dibayar dengan uang. Memang benar, tidak ada nyawa yang bisa dibayar dengan uang. Akan tetapi, apakah kau menyadari apa yang kau ucapkan itu? Kau lakukan terhadap diri kalian sendiri. Lakukan apa ini? Udah ngalah. Oke. Iya. Tentunya dengan kalian membantu para makhluk-makhluk lain. Seperti kejadian kau menghilangkan sihir yang dibelikan oleh Nenek Parmi. Itu tentunya, itu sudah membahayakan nyawa kalian. Kalian hanya bisa pandai mengucap akan tetapi kalian tidak berkaca kepada diri kalian sendiri. Nah, tapi kan saya mengukur kekuatan. Kalau kira-kira membahayakan, mending saya pulang tidur sama istri enak. Iya Mas. Hah? Iya. Iya. Lagi pula ya Mas, dengan kita menyerahkan kamu jadi tidak kerja lebih berat lagi. Nggak melakukan perang sih, tinggal gajian. Terima gaji, Coba bukan terima pegang. kasih. Mau dari ini nggak saya pegang. Ini bener asli. Enak banget loh.
Enak banget loh. Apa sih? Pulang. Hilang. Iya. Istrimu udah menunggu di sana, kasihan. Saya tidak sebodoh apa yang kalian pikirkan. Memang saya akan mengatakan apapun yang kalian ucapkan terhadap saya kepada Simbardodo mengenai diterima ataupun tidak keputusan dari Simbardodo. Itu bukan urusan saya. Jika peperangan itu memang harus dilanjutkan, karena kalian sudah mempersetujui perjanjian itu, kalian pun harus siap menerimanya. Ya. Yang penting kau sampaikan. Jika kalian benar-benar mau menyerah, tentunya kami tidak sebodoh itu menerima pendapat kalian. Saya harus meminta bukti ataupun apa nantinya saya akan katakan kepada kalian. Dan kalian pun harus menerimanya itu. Oke. Ya, saya pengen rembukannya dengan Simbardodo. Baiklah, nanti. Ini dengan punya istri apa enggak sih? Tidak. Oh, pantesan. Tidak mau. Ngomong ya. Ya kalau ini ngapel gitu asik daripada perang di Buat apa memikirkan nafsu dunia? Loh, perangnya nafsu. Ya, Itu adalah salah satu tanggung jawab dan pengabdian saya kepada pemimpin saya. ya ngabdi nggak punya keturunan. Sana terus ini nonton pasar malam tong setan apa kan asik. Baiklah, karena pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa, dan apa yang kalian ucapkan akan saya sampaikan kepada Simbardodo. Mengenai diterima ataupun tidaknya, itu bukan urusan saya. Siap. Ya, terima kasih. Ditunggu kabar baiknya ya. Kalah Itu. Nyerah. Usia hanya besar mulutnya saja. Loh, ini Mana. Panjang itu. ada yang ngomong itu bukan besar. Panjang. gambar. Aku tak Nonton pasar malam. Orang nonton pasar malam ya. Pasar malam kok pain ya. Jangan kayak gue. Bendera merah bendera putih. Itu bendera kita pasti itu bendera. Ini tanggung. Ayo. coba kita tunggu kabarnya, Mbak. Siapa tahu Simbardodo datang nanti ketawa-tawa kita sanjung-sanjung loh. Iya, lupa daratan. Coba kalau sih pedang, Bang. Tadi minta bukti mengibarkan Gini aja, Bang. Kita tunggu di sini ya. Ya, Mbak ya. Bagus ya. Oke, ndak. Tapi terakhir loh. Allah. Siapa sih mitra kok? Orang Peter Dewak, Bang. Ini Kayak Habib tuh, Mbak. Ultraman. Assalamualaikum. Ayo. Gimana ini kita, Bang?